Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aznita Official. Oke, Aznita Official. Biasanya saya bersama istri saya. Sekarang saya dengan Bang. Siapa namanya, Bang? Abang Rian, Rian apa? Riana Sukma. Oh, ada Wijayanya nggak, Bang? Oh, nggak ada. Nggak ada, Wijaya Kota Bandung ya. Oke. Terlalu panjang. Terlalu panjang ya. Oke, siap. Dengan Bang Rian ya, narasumber kita kali ini. Kita akan sedikit menanya-nanya tentang bagaimana keseharian dan segala macamnya ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Bang Rian, Ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya, Bang Rian ya. Siap-siap, Bang. Ngobrol santai aja. Untuk Bang Rian sekarang kegiatannya apa, Bang? Ya, untuk sekarang paling kerja, terus selebihnya jadi bapak rumah tangga, ya sama istri lah. Sama istri. Oh, sudah menikah, Bang Rian ya? Ya, alhamdulillah sudah baru tahun ini. Tahun ini. Wih, baru berapa bulan nih? Saya menikah bulan Februari. Berarti sekarang Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kisaran 7 bulan lah. 7 bulan. Wah, lumayan ya. Gak kerasa ya udah 7 bulan aja ya? Ya, alhamdulillah nggak kerasa. Alhamdulillah. Pusingnya juga nggak kerasa. Tahu sih. Ya namanya rumah tangga pasti kita tahu lah semuanya gimana pusingnya. Tapi masih awal-awal masih enak-enak kali ya. Ya, ada enaknya, ada enggaknya. Cuman beda sih ya, kalau udah berkeluarga jadi hal kecil itu bisa jadi besar. Oh, seperti itu ya? Oke, dari hal kecil bisa jadi besar ya. Oh, oke. Untuk Bang Rian, itu waktu pacaran berapa tahun, Bang Rian? Kisaran 3 tahun. 3 tahun. Oh, berarti itu masih sebentar lah ya. Tapi kalau buat nyicil motor kayaknya lunas ya. Waduh, itu sih kemungkinan. Harusnya lunas ya 3 tahun ya. Alhamdulillah 3 tahun, tapi alhamdulillah jadi istri ya. Iya. Nggak jadi mantan. Enggak. Cuman mantan pacar doang ya. Oke. Betul. Oke, Bang Rian. Untuk keseharian kerja di mana, Bang Rian? Oh, saya kerja di Indomaret. Di Indomaret. Sekarang jadi apa? Jadi alhamdulillah kemarin baru naik pas bulan Juni jadi kepala toko sekarang alhamdulillah. Jadi kepala toko. Oke. Jadi kepala toko di Indomaret ya. Iya, kepala toko plus kepala rumah tangga gitu. Bang Rian kerja itu udah berapa tahun? Saya kerja dari masuk Indomaret 2018 sampai sekarang ya kisaran 6 tahun, 7 tahunan lah. Ya, alhamdulillah untuk saat ini alhamdulillah masih bertahan sampai sekarang, dan yang membuat saya bertahan Karena butuh. karena itu faktor pertama ya butuh, kedua ya gimana caranya kita bisa memajukan perusahaan sehingga nantinya kalau saya ada rezeki bisa buka bisnis lagi, jadi ya jualan-jualan kecil-kecilan atau apa, setidaknya ada basic untuk kita berjualan. Oke. Untuk Bang Rian sendiri waktu kecil itu ada cita-cita nggak? Ya, paling untuk sekarang cita-cita saya ke depannya ya ingin punya kontrakan untuk di Jakarta. Sebelum kontrakan punya rumah sendiri dan punya bisnis sendiri. Habis itu ya hidup enak lah tapi uangnya berjalan. Tapi sekarang untuk Bang Rian baru kelihatan mungkin next goal ya, bukan untuk sekarang kan, bukan cita-cita. Cita-cita itu digapai dari waktu kecil kan. Iya, Kalau sekarang next goalnya Bang Rian mau punya kontrakan, punya rumah dulu. punya rumah ya, pasti udah punya kontrakan, pasti udah punya rumah dong. Jangan sampai punya kontrakan tapi kita masih kontrak, kan lucu. Tapi tetangga saya ada itu. Ada dia punya kontrakan tapi dia kontrak. Tar. Punya kontrakan tapi jujur bingung sih. Dia gimana pikiran? Karena mungkin kalau untuk punya rumah yang besar kan perlu biaya yang besar. Jadi ya dia beli kontrakan yang ukurannya mungkin yang nggak terlalu besar sehingga dia Rumahnya dikontrakin. ya rumahnya dikontrakin. Nah, untuk Bang Rian sendiri mungkin cita-citanya seperti itu ya, teman-teman. Bagus banget buat teman-teman yang masih bekerja, kumpulin uangnya buat bikin kontrakan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya itu kita bahas ke masalah keluarga. Bang Rian sendiri, keluarga itu berapa bersaudara, Bang? Oh, saya itu keluarga 3 bersaudara. 3 bersaudara. Semuanya cowok semua. Cowok semua, gak ada ceweknya? Oh, nggak ada. Tapi cowok semua gimana tuh? Akur nggak? Iya, untuk alhamdulillah sampai sekarang akur-akur aja sih, karena mungkin sifat-sifat kami kan nggak terlalu di kehidupan dari dulunya nggak terlalu gimana-gimana, ya ngalir aja. Jadi untuk akur ya akur-akur aja sih. Alhamdulillah ya. Untuk Bang Rian sendiri, untuk itu anak keberapa dari 3 bersaudara itu? Saya anak kedua. Saya punya kakak sekarang sudah menikah dan adik sekarang baru lulus, terus udah kerja juga sih. Udah kerja juga. Untuk Bang Rian itu sama kakak sama adik lebih dekat sama mana?
Untuk deket sih lebih ke adik ya, karena kalau kakak itu ya dia pendiam. Pendiam ya? Dia Pendiam banget ya kayaknya? dia introvert orangnya. Introvert, oke. Jadi paling untuk ngomong Cerita-cerita, cerita itu jarang, untuk curhat tuh jarang, paling ngobrol biasa. Kalau ke adik ya sedikitnya dia bisa terbuka lah gitu ya. oke. Jadi lebih ke adik ya daripada ke kakak? Iya. Karena bukan karena kakaknya galak, tapi karena kakaknya justru malah pendiam gitu ya? Oke. Dia pendiam. Mm. Jadi ketika kita makan pun kadang ngobrol ya udah nongkrong. Kadang nongkrong pun nggak ada obrolan mungkin ya? Saking pendiamnya? Iya, kita lewat hati biasanya. Oke. Jadi kelihatan tuh misalkan mukanya udah merenung, wah ini lagi puyeng sih. Oh, Kita tahu. ya. Oke, oke. Oke, Bang Rian sendiri ada nggak cita-cita kedepannya atau keinginan ini mah, keinginan kedepannya untuk Bang Rian sendiri atau istrinya buat kuliah? Kalau kuliah sih saya jujur memang dari pas awal kerja itu ditawarin Sama? sama orang tua. Ya. Ketika sudah kerja, kamu mau lanjut kuliah nggak? Ambil kerja. Nggak usah pikir-pikir, melihat situasi dan kondisi keluarga saya yang mungkin kurang mampu, daripada saya bekerja uangnya habis buat kuliah, mending saya kerja buat biayain hidup saya dan orang tua. Kurangnya Jadi ya kurangnya ekonomi. Jadi saya lebih memilih untuk ya biaya saya dan orang tua saya, karena orang tua saya ya ibu saya nggak bekerja, untuk bapak saya cuman kredit kecil-kecilannya, kredit kayak barang-barang kebutuhan keluarga. Jadi saya memilih untuk bekerja saja, dan alhamdulillah ya saya pun nggak cuman dalam arti kerja ngalir aja ya, nggak juga ya, tetap ada tujuan-tujuan yang lain yang mana ingin meningkatkan ekonomi keluarga. Ya dengan hasil ya alhamdulillah selama saya bekerja kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Ya, Wow. ya kisaran segitu dari 2018 sampai sekarang. Yaitu alhamdulillah ketika saya awal kerja ya saya catat apa yang harus dibeli untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan saya sendiri. Jadi tetap saya pun bekerja harus ada hasilnya. Jadi enggak, ya kan kalau sekarang udah mending Kerja ya tinggal kerja ya gitu. gue punya duit, ya udah gue beli apa-apa aja, apa yang gue mau aja. Ya. Kalau saya enggak, emang saya ya alhamdulillah itu kisaran 3 tahun ketika uang gaji itu jadi pegang orang tua. Paling saya perharinya minta ya, supaya karena biar ada yang mengerem. Biasanya ketika habis gajian ya ini dipisahin, ini buat orang tua, ini buat nabung, ini buat jajan. Jadi alhamdulillah di situ saya terarahkan lah. Kadang-kadang kan ya namanya umur-umur masih baru lulus terus megang duit, apalagi habis gajian, takutnya kan habis tidak tahu lah habis mana. Gaji nunggu 29 hari, Habis gajian habis sehari gitu. iya, nah itu ya. Puyeng ya, puyeng. Iya. Orpui. Ya cuman saya juga pernah merasakan kayak ya kan saya ini punya gaji ya, emang saya nggak bisa gitu beli apa yang saya mau. Nah di situ ketika saya pengen ya orang tua menasihati jangan ini dulu, ini kurang dibutuhkan, dah ini aja. Ya contoh kayak handphone lah, handphone yang mana mungkin ya orang lain handphonenya ketika habis gajian dia punya uang beli yang mana mungkin mahal atau mewah lah. Ya kalau saya yang penting bisa Masih dipakai, bisa nyala. bisa nyala, bisa dipakai buat ya kita keperluan bekerja dan lain-lain, itu sudah cukup. Bisa. Jadi yang penting kebutuhan dulu kita utamakan daripada keinginan. Ya kita punya namanya keinginan, kita ingin itu ingin ini, ya kita perlu mempertimbangkan, ya nggak bisa main gabres aja sih. Jadi untuk saat ini mungkin dari segi kita apa namanya mau apa kuliah atau enggaknya belum ada pikiran ke sana. Iya ya, apalagi saya sudah berkeluarga, ya udah saya fokus. Nggak ada gitu cita-cita berdua gitu kuliah berdua bareng. Untuk kuliah berdua sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Berarti mau nanti udah karena terjur udah kecemplung ke dunia kerja, mau kerja sampai kita benar-benar punya usaha sendiri begitu.
Iya, karena kalau dipikir-pikir kalau walaupun dia ada juga sih memang sampai dia berumah tangga, dia punya anak masih kuliah ya karena mungkin motivasi di awalnya beda lah. Ya kalau saya pribadi nggak ada, maksudnya kurang untuk keinginan buat kuliah sampai satu S2 atau mengejar apa, saya nggak kepikir sampai situ. Gimana penting saya ya keluarga saya bisa kebutuhannya terpenuhi, saya penuhi itu sudah cukup. Ya untuk yang lain-lain menurut saya kalau saya pribadi ya nggak terlalu saya mau lah. Oke. Untuk Bang Rian sendiri, dengar-dengar Bang Rian lulusan pesantren ya? Ya alhamdulillah saya Pesantren di dulu mana? pesantren di Tasikmalaya, Tasikmalaya. di Pondok Darussalam. Darussalam. Ya, Darussalam itu berarti cabang Gontor ya, Bang? iya itu Cabang kiai alumni saya Gontor. dulu. Kenapa bisa disebut cabang Gontor? Karena kiai saya dulu mondok di Gontor. Akhirnya beliau lulus. Hmm. Setelah lulus, beliau bukalah pondok pesantren Darussalam. Oke. Untuk Bang Rian sendiri, kan dari background Bang Rian ya, background tuh status kelulusan, Iya. pondok pesantren, tapi jadi pekerja, nggak ada niatan untuk jadi seperti ustad atau misalnya bukan ustad lah, ngajar atau gimana. Ya harus sesuai jalurnya lah gitulah ya. Bukan harus sesuai jalurnya, maksudnya nggak ada. Biasanya kan anak-anak pesantren didengar-dengar kan cita-citanya jadi ajengan atau Iya. misalkan minimal ngajar gitu kan. Iya. Bukan ngajar dog ya, ngajar dog mah cicing. Ini mah ngajar gitu kan anak-anak kecil atau apa gitu. Nggak ada cita-cita atau belum sampai ke sana atau bagaimana, coba ceritakan. Kalau dulu sih sempat ada. Jadi saya mau punya rumah khusus buat ngajar ketika pas awal kerja. Cuman ini kembali ke belakang pas setelah lulus. Dulu saya dari pondok itu disuruh mengabdi atau mengajar di Medan. Medan. Iya, cuman karena perekonomian dan orang tua saya juga ekonominya kurang, ya saya pun mempertimbangkan untuk sana. Ya, walaupun itu kan suatu hal yang baik ya, kita bisa memanfaatkan ilmu. Cuman memang dari pondok saya pun prinsipnya kiai atau sesepuh pondok pun mau jadi apapun kalian atau santri ya, mau jadi apapun kalian yang penting kalian jujur dan tahu kalian tuh berasal dari mana. Artinya nggak semuanya santri itu harus jadi ustadz. Yang penting ya mau jadi pedagang ya pedagang yang jujur, yang mau jadi usaha ya usaha yang jujur, mau jadi pejabat ya pejabat yang jujur. Tapi pejabat sekarang banyak yang gak jujur ya, berarti bukan lulusan santri kali ya. Wah kalau itu saya nggak tahu. Saya tidak Untuk tahu. pejabat sekarang, tolong banget untuk yang pertami itu udah triliunan, tolong dong. Gitu. Kalau dibagikan ke kita kan lumayan ya buat modal usaha. Iya sih ya salah satu, cuman ya namanya kita rakyat biasa ya. Ya kalau saya ya cuman sekedar ya udahlah, karena memang dari segi power kita tidak ada gitu ya. Yang penting ya kita mah Ngalir aja lah ya. ngalir ya kerja apa yang kita bisa kerjakan kerja, karena mau siapapun pejabatnya ya kita tetap kerja. Iya. Ya sekalipun itu ada hal-hal kebijakan yang tidak diinginkan atau tidak sesuai, ya jangan sampai kita terfokus kepada itu. Ya kita lebih fokus aja ke kehidupan kita, keluarga kita, apa yang kurang. Karena kalau kita fokus ke sana hal yang jelek dan kita pun bukan siapa-siapa, ya nggak ada untungnya gitu. Ya biarlah itu tugas yang mungkin untuk pejabat-pejabat, kan nggak semuanya pejabat seperti itu kan oknum ya. Pasti kan ada pejabat-pejabat yang baik yang bisa menasihati pejabat yang lainnya dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar. Berarti intinya bukan santri lah ya, kalau Iya. kayak gitu ya. Soalnya kalau santri pasti takut kan sumpah jabatan, Bang Rian. Ya itu kembali lagi sih. Nggak Tapi bisa. banyak juga santri ya yang Ya namanya juga manusia ya. Oke. Kadang kan kita jadi santri itu kita bukan manusia bukan nabi, boy, katanya gitu ya. itu yang paling bibis begitu. Ya walaupun santri juga namanya manusia ya, itu mau santri mau ustadz atau apa, selagi namanya manusia bukan nabi. Ya kan kita diciptakan itu ada hawa nafsu, ya tidak mungkin manusia selama hidup gak punya nafsu.
pasti dia punya nafsu. Ya nafsu itu kan ada yang bisa menjalurkan ke baik, ada yang ke jelek. Ya kalau kita tidak kuat meninggalkannya, ya udah kita terjerumus. Mau itu santri atau siapapun pasti ada salah. Jadi tidak bisa menjamin juga. Oke, siap. Jadi teman-teman, begitulah penjelasan dari Mang Rian tentang pemerintah di Indonesia ya. Masya Allah. Emang pemerintah sekarang gila banget pokoknya. Dan untuk Bang Rian sendiri, kalau misalkan kan dari segi finansial kan, alhamdulillah ya sekarang istri bekerja, Bang Rian bekerja, otomatis double dong penghasilan, Ya. ya kan? Itu dari uang tersebut gimana Bang Rian, apa namanya, kan jujur saya pribadi jujur dari segi mengatur uang belum bisa, karena saya pun uang suka saya terus kasihkan langsung ke istri, karena jujur saya pribadi nggak bisa ngatur uang. Iya. Nah, dari pengaturan uang Bang Rian dengan gaji, maaf kan sekarang gaji istri, gaji suami juga kan, kalau digabungin kan lumayan kan buat nyicil-nyicil buat kita buka usaha pun bisa kehitungnya lebih cepat daripada orang-orang yang cuman berjuang sendiri. Gimana tanggapan Bang Rian? Ya kalau saya untuk mengatur gaji, ya alhamdulillah istri pun ya pintar mengelola lah. Jadi dari ketika kita begitu gajian, lalu langsung kita bagi-bagi, ini buat kebutuhan rumah, ini buat kebutuhan kerja. Ya artinya kita bagi-bagi, dan juga yang ini buat nabung. Jadi ya harus pintar-pintar kita gimana caranya mengatur. Dan iya jangan lupa kita dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Ya walaupun kita sama bekerja, kita capek kerja, ya boleh-boleh aja sih. Kita namanya bekerja, punya uang, beli hal yang mana kita inginin, ya itu nggak masalah. Cuman lebih baik kita lihat dulu kebutuhan kita. Ketika kebutuhan kita sudah tercukupi, baru kita keinginan. Nah, ketika sudah kita keinginan, kita mau keinginan pun lihat dulu sekiranya kita mampu atau tidak. Ya, kalau sekiranya kita belum mampu untuk keinginan kita, ya itu ditahan dulu. Karena ya itu juga mau gaji sebesar apapun, kalau keinginannya lebih besar dari apa yang kita hasilkan, ya itu salah juga. Jadi seperti itu ya, intinya dahulukanlah kebutuhan daripada keinginan. Oke. Dan untuk Bang Rian sendiri, dari kan 7 bulan ya, kurang lebih lah 7 bulan. Ya. Itu misalkan kan untuk sekarang saat ini tinggal di mana Bang Rian? Posisi tinggalnya ngontrak atau gimana? Saya alhamdulillah sekarang tinggal di rumah sendiri, cuman masih bersama orang tua. Tadinya pas awal menikah itu sempat ngontrak. Ketika saya ngontrak, ya namanya kontrakan kan ada yang mahal, ada yang murah. Ya alhamdulillah saya ngambil yang standar, tapi ya biasalah namanya katakan sudah tidak heran dengan namanya panas, sampai tembok pun panas gitu. Ketika di situ kurang nyaman dari istri, apalagi kan waktu itu saya ditugasin memang di tokonya yang toko 24 jam. Jadi saya kerja malam dan istri yang normal. Di situ ya kendalanya panas dan segala macam yang membuat kita tidak terlalu nyaman lah. Nah, terus di situ saya mikir kalau saya ngontrak lagi, otomatis biaya hidupnya nambah lagi. Ya, pengeluarannya nambah lagi. Dan ketika itu baru pertama kali, bukan pertama kali maksudnya, baru menikah lah. Awal-awal nikah. Iya, gitu. kalau pertama kali nanti ada keduanya. Iya. Awal-awal nikah karena mungkin rasa hidup, kita pengen mandiri gitu kan. Iya, cuman itu kan namanya semua orang ketika awal-awal nikah pasti dia ingin mandiri, dia ingin punya keluarga sendiri. Nah, namun saya di situ nggak langsung ambil ke situ karena melihat dari segi perekonomian saya. Kalau saya menikah, kalau saya sudah menikah dan hidup kontrak, karena saya masih ada cicilan lagi orang tua saya. Jadi daripada saya ngontrak tapi masih ada cicilan, mending saya di rumah orang tua saya. Ya walaupun di rumah orang tua saya, cuman ya terpisah lah, pasti ada kamar-kamarnya. Dan alhamdulillah rumah saya 2 lantai. Saya di lantai 2 dan orang tua saya di lantai 1. Jadi nggak terlalu nyampur banget ya. Jadi alhamdulillah masih ada space. Ya kita pun bisa belajar gimana menjalani rumah tangga. Dan alhamdulillah ketika
saya di rumah sendiri, ya cicilan ada cuman nggak terlalu banyak. Nah kan kalau dipikir-pikir hitung-hitung ya, kalau kita mau ingin gitu, ya kita maunya hidup mandiri, nggak bareng orang tua, apalagi sudah menikah. Terus ya otomatis yang namanya baru menikah, pasti kita punya melengkapi lah apa yang di rumah seperti kulkas, AC atau yang lainnya yang membuat kita nyaman di rumah. Nah itu saya dinantikan dulu. Saya stabilkan dulu ekonomi, saya nabung. Setelah saya sudah punya, barulah saya beli. Tadinya mau ngambil tuh, ya biasa. Kadang-kadang istri nggak kuat, ini panas atau gimana. Ya, cuman saya mikir dulu, kira-kira ketika itu saya kuat apa enggak. Ternyata belum kuat. Akhirnya saya nggak beli dulu. Dan mana alhamdulillah setelah tabung-tabung ya alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah sudah terpenuhi lah dari segi kebutuhan kayak kulkas, AC atau dan mesin cuci dan lainnya. Itu alhamdulillah sudah terpenuhi. Tinggal Rumah. rumah. Oke. Nah, jadi alhamdulillah ya Bang Rian kehitungnya dari segi finansial untuk sekarang udah lumayan stabil lah ya. Iya, Gitu. Pertama, yang keduanya rumah bisa disebut udah mandiri lah kayak gitu. Karena walaupun misalkan sama orang tua tapi kan tetap Bang Rian itu di bawah. Hitung-hitungnya Bang Rian oh, tuh saya di atas. iya Bang Rian di atas. Oh, suka di atas sukanya, nggak di bawah suka. Enggak itu dong, enggak itu dong. Oh, kayak gitu ya. Bukan kayak Tinggalnya gitu di ya. atas. Oh, oh, rumah. Iya. Dikirain apa? Dikirain suka di atas. Bang Rian ternyata suka di atas, kan? Ya kali-kali suka di atas. Kadang di bawah lebih nyaman sih. Oke. Jadi rumahnya di atas. Jadi kehitungnya misah lah. Kehitungnya Bang Rian itu udah enak sih menurut saya. Tapi ya bukan mungkin ya semua orang termasuk saya pribadi ada atau keinginan itu pasti untuk kita punya rumah sendiri, benar nggak Bang? Iya, betul. Karena apa? Karena percuma kita rumah tangga tapi masih campur baur gitu, berbaur masih sama orang tuh, why gitu, apa gitu. Terus yang jadi pertanyaan ke Bang Rian, next goal itu kira-kira berapa tahun Saya punya rumah? untuk punya rumah ya niatan saya paling 5 tahun. 5 tahun. Karena memang harga apalagi kan saya kerja di Jakarta ya. Ya kadang-kadang kan Oh, ada. maaf dulu, untuk nanti rumahnya sekalian jelasin, untuk rumahnya mau bangun atau mau beli jadi atau gimana? Ya kalau untuk beli bangun atau jadi sih itu masih dalam tanda tanya ya. Karena ya namanya kita itu kadang apalagi di Jakarta ya. Ini saya di Jakarta, kerja pun di Jakarta, ya pastilah untuk ukuran rumah apalagi pinggir jalan itu kan mahal sekali ya. Ya ini kita, kalau saya lebih fokus ke ngumpulin dulu ya kisaran harga di Jakarta berapa kita kumpulin. Nah ketika sudah ada uangnya barulah kita cari ya untuk ngebangun untuk ngebangun atau memang rumah udah jadi, itu dilihat nanti pas ketika saya sudah punya uang, barulah kita lihat. Memang kalau misalkan lebih bagus atau lebih baiknya dari segi ekonomi ke ngebangun, oke nggak apa-apa kita ngebangun dulu. Atau memang misalkan ada yang memang lebih baik dan lebih bagus udah rumah jadi, ya nggak masalah. Yaitu nanti dilihat nanti, karena seiring berjalannya waktu yang namanya ekonomi kan naik turun ya. Ya. Mungkin ada yang punya kontrakan dia udah jadi udah bagus karena dia butuh dijual murah, kan apa salahnya. Jadi tetap kita jangan terburu-buru walaupun sudah punya uang. Ya tetap kita pertimbangkan lah supaya tidak salah jalan. Oke. Untuk next goal berarti sekitar 5 tahun lah ya. Ya 5 tahunan. Mudah-mudahan amin ya, kita doakan ya teman-teman, semoga Bang Rian cepat punya rumah. Nanti biar ada peresmiannya kan lumayan uang dengar ya. Oke. Ya biasalah. Ya. Untuk Bang Rian sendiri untuk ini pertanyaan sedikit lebih intim sih. Untuk Bang Rian sendiri, sosok seorang orang tua menurut Bang Rian itu lebih dekat condong ke orang tua laki-laki atau orang tua perempuan? Kalau lebih dekat sih alhamdulillah ya dua-duanya pun dekat ya. Cuman ya mungkin kalau enak buat cerita sih lebih ke bapak ya, karena kan kalau ibu tuh lebih ke perasaan. Kalau ayah lebih ke pemikiran cara gimana hidup. Kalau ibu kan lebih ke perasaan. Jadi kalau bisa ditanya lebih dekat ya itu lebih ke ayah, karena
ketika kita ngobrol sama ayah dan ibu. Kalau kita ngobrol ke ayah, dia bisa mencerna dan berpikir dan menasihati dulu. Dengan apa yang pernah dia alami mungkin Iya, ya. ya Kalau mungkin singkatnya lebih bijaknya di bapak. oke. Karena kalau orang tua perempuan kan lebih ke perasaan. Maksudnya, contoh misalkan kita bekerja di jauh lah dari rumah atau apa. Ketika kita menyampaikan ke ibu Atau pasti, keluh kesah gitu ya. ya, Pasti jawabannya ya udah kalau capek mah tuh hmm, nah gitu mungkin ya. ya. Kalau ke ayah, ya beliau bisa lebih bijak untuk gimana caranya kita menghadapinya, entah itu ya dinasihatin, ya kita harus lebih bersabar dan cara-caranya bagaimana kita bisa menyelesaikannya gitu sih. Jadi kalau orang tua ibu itu saya paling disebut ya deket-deket, cuman deketan ke ayah. Oke, siap. Nah, untuk Bang Rian sendiri dari ayah dan orang tua atau ibu lah ya, ayah atau ibu, sosok mereka itu untuk ayah dulu, untuk ke ibu dulu. Sosok mereka itu seperti apa sih? Apa untuk Bang Rian gitu. Untuk Bang Rian mereka tuh sosok seperti apa gitu untuk sampai saat ini. Yang pertama sih sosok orang tua saya ya. Ya, I know, I know. Ya mereka luar biasa lah. Ya saya bisa seperti ini, bisa ya bisa dibilang sukses menurut saya lah ya, kan menurut pandangan orang beda-beda ya. Yang jelas saya bisa seperti ini itu adalah kesuksesan orang tua saya, bukan kesuksesan saya. Saya bisa kerja, saya bisa Ya, eh, istri. istri, bisa membahagiakan apa yang mungkin saya bisa kasih, saya bisa ngasih, yaitu tidak lepas dari perjuangan mereka. Jadi kalau misalkan saya di Ditanya sini sosok udah sukses atau belum, ya ini yang sukses ketika saya berhasil. Ini sebenarnya bukan saya, tapi orang tua saya. Nah, ketika mau lihat saya sukses adalah ketika saya berhasil membuat anak saya itu bisa jadi lebih baik dari saya. Itu baru saya sukses. Kalau saya ditanya sukses, ya artinya itu berkat bapak saya. Dan saya belum sukses. berarti sosok orang tua itu benar-benar bagi Bang Rian itu support system mungkin ya. Ya itu saya dari awal kerja sampai kan saya punya motor itu kerja, melamar sampai training itu dianterin sama Dianterin? beliau ya, sampai saya udah kerja 3 hari dianterin. Ya perjuangannya luar biasa lah, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga itu karena bapak saya itu susah ngapain jalan, dia itu nganterin saya itu, ingetin jalan sampai 3 kali baru dia berani Nganterin. ya. Oh, Karena memang ya saya pun sama ya, saya itu susah kayak paling jalan ataupun saya baca map pun mungkin kurang begitu paham. kurang begitu paham sama kayak bapak saya. Yang oke mungkin orang lain sekali ke tempat itu langsung ingat, kalau saya susah kadang lupa. Oke. Nah, untuk ibu alhamdulillah ya beliau juga luar biasa, doanya ya bapak pun juga luar biasa, support mereka tuh ya luar biasa lah sehingga saya bisa seperti ini. Oke. Oke, Bang Rian, terima kasih untuk malam ini telah menyempatkan waktunya untuk ya mungkin berbincang ya hal-hal yang menurutnya bisa bermanfaat juga buat penonton semua. Oke. Jangan lupa tonton terus di Ajnita Official bersama saya Ajis Iya. Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.